Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulifatul Aini. Di sini saya akan membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Warga negara itu ada 3 tipe menurut Nadine dan Clark. Yang pertama, strong citizen, yaitu warga negara dengan tipe busa. Mereka ini mudah terbawa arus, tidak punya pendirian yang teguh. Ibarat busa di lautan, jika diterjang ombak ke kanan, maka akan ikut hanyut ke kanan. Dan jika busa diterjang ombak ke kiri, maka akan ikut hanyut ke kiri. Begitupun warga negara tipe busa ini, mereka tidak mempunyai pendirian yang kokoh dan mudah terhasut. Yang kedua yaitu stun citizen, yaitu warga negara tipe batu. Mereka sangat sulit menerima pandangan dari orang lain, terutama pandangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya. Barat batu sangat sulit dibentuk karena keras. Mereka umumnya keras kepala dan sulit keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir yaitu generator citizen, yaitu warga negara yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bangsa. Generator citizen ini sering disebut sebagai warga negara yang cerdas dan baik atau nation and good citizen atau smart and good citizen sebagai tipe warga negara ideal. Lalu, kenapa pendidikan kewarganegaraan itu penting? Ada 4 alasan. Yang pertama, alasan historis, yaitu mengambil pelajaran dari catatan sejarah. Yang kedua, yaitu alasan yuridis, yakni berdasarkan Perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 Ayat 3 tentang kurikulum yang ditegaskan bahwa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang ketiga, alasan sosiologis, yaitu alasan berdasarkan modal sosial, modal jiwa, dan rohani. Modal sosial ini dapat diperkuat dengan memperluas ruang-ruang perjumpaan, menerangkan jaring-jaring konektivitas, serta memperkuat semangat inklusivitas yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya. Inilah urgensi pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir yaitu alasan politis. Alasan ini ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuh kembangkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu maupun karakter publik. Urgensi pendidikan kewarganegaraan itu penting. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, alasan historis, yakni pada sejarah kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Alasan historis mengenai kebangkitan nasional merupakan suatu tonggak kebangkitan bangsa Timur, yakni bangkitnya nilai kolektif, dan Sumpah Pemuda menyatakan bahwa praksis kehidupan masyarakat Indonesia tetap serbaneka, akan tetapi harus ada standar bahwa mengaku bertumpah satu tanah air Indonesia, yang kedua mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan yang ketiga menjunjung tinggi bahasa persatuan. Adapun alasan historis mengenai proklamasi kemerdekaan tahun 1945 merupakan jembatan emas dalam membangun bangsa untuk mencapai tujuan nasional, yaitu membangun masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua yaitu alasan yuridis, yaitu merujuk pada pesan konstitusi dan amanat undang-undang. Sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan bahwa pembangunan bangsa dan pembangunan karakter atau nation and character
building harus dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu alasan pedagogis, yaitu merujuk pada pandangan bahwa anak adalah warga negara hipotetik. Maknanya yaitu anak adalah warga negara yang harus dididik agar dewasa nanti mereka ini sadar akan kewajiban dan hak-haknya sebagai warga negara. Sekarang kita akan membahas tentang urgensi mata kuliah. Urgensi mata kuliah umum memiliki peran strategis. Yang pertama, MKU membekali mahasiswa pengetahuan dasar, yakni pengetahuan yang berguna bagi disiplin waktu juga. Pengetahuan dasar ini seperti etika, berpikir kritis, belajar yang teraplikasi, kerjasama, memahami kebinekaan, dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Yang kedua, MKU membantu mahasiswa memahami keterkaitan satu ilmu dengan ilmu lain. Yang ketiga, MKU mengajari mahasiswa bagaimana mengaplikasikan ilmu dari satu ilmu ke ilmu lainnya yang diperoleh dari bangku kuliah dalam kehidupan nyata sehari-hari sehingga dapat mengajari mahasiswa tentang pengalaman mengaplikasikan ilmu baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Yang keempat yaitu MKU berkaitan dengan pengalaman manusia secara universal, sehingga pengalaman ini akan meningkatkan saling memahami dan menghargai sesama manusia. MKU mendidik manusia untuk memahami dirinya sendiri maupun orang lain selain dirinya. Dari sejumlah MKU yang merupakan mata kuliah wajib umum, ada 4, sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 Ayat 2 bahwa kurikulum pendidikan tinggi memuat mata kuliah agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.